Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Azharul Ridwan, NIM 19042097. Pada pertemuan ke-7 Politik Kebijakan Publik, eh, itu ada tugas dan mengenai contoh kasus yang menggambarkan kebijakan publik sebagai sebuah produk politik. Jadi saya ambil sebuah program, yaitu sebuah kebijakan yang ada di Kota Pariaman tentang satu keluarga satu sarjana. Ini merupakan sebuah produk politik dari wali kota Pariaman. Jadi ini definisinya, pemerintah kota Pariaman mengeluarkan peraturan wali kota nomor 34 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin pada program satu keluarga satu sarjana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberantas kemiskinan di kota Pariaman. Dalam peraturan wali kota ini, yang menjadi sasaran utama dari program satu keluarga satu sarjana ini adalah calon mahasiswa yang berasal dari masyarakat miskin Kota Pariaman dengan target 100 orang per angkatan. Tidak semua masyarakat miskin yang dapat dikategorikan sebagai penerima manfaat dari program ini, melainkan bagi yang lulus tes administrasi dan tes akademik pada perguruan tinggi yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Pariaman. Adapun perguruan tinggi yang melakukan relasi dengan pemerintah Kota Pariaman yaitu Politeknik Negeri Padang, Politeknik Ati Padang, Poltek Pel Sumbar, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman, Program Pendidikan Vokasi UI, Sekolah Vokasi IPB, Sekolah Vokasi UGM, Politeknik Transportasi Darat Bali, dan Telkom University. Jadi di sini lebih diutamakan program vokasi, yaitu yang D3, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang akan siap kerja, yaitu dengan keterampilan yang diperolehnya selama berada di perguruan tinggi. Dan kemudian dianalisis. Jadi di sini ada materi yang diberikan Bapak yaitu tentang analisis, yaitu analisis sistem politik. Menurut Almond, ada 3 konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis berbagai sistem politik, yaitu sistem, struktur, dan fungsi. Sistem diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan lingkungan, yang mempengaruhinya maupun dipengaruhinya, sehingga sistem politik dapat diartikan sebagai suatu organisasi di mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Sistem politik melaksanakan perang atau mendorong suatu usaha yang mengarah pada suatu perdamaian, memajukan perdagangan internasional ataupun membatasinya, membuka diri atau menutup diri dari semua gagasan. Agar dapat melaksanakan fungsinya, sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur, misalnya parlemen, birokrasi, partai politik, lembaga peradilan yang menjalankan kegiatan atau fungsi tertentu. Selanjutnya, memungkinkan sistem politik tersebut untuk melaksanakan dan merumuskan kebijaksanaannya. Konsep di atas semuanya merupakan bagian dari proses yang sama. Dan lebih lanjut, saya analisis dengan uh, implementasi kebijakan teori dari Edward III, yaitu ada 4 variabel penting, yaitu komunikasi, sumber daya, kecenderungan tingkah laku atau sikap ini biasa disebut dengan disposisi atau attitude, dan struktur birokrasi. Jadi ini adalah analisanya. Yang pertama, analisa ini saya analisa program yang saya sebutkan di awal tadi, saya analisa dengan teori yang digunakan oleh Edward III. Yang pertama, teorinya itu komunikasi. Dalam mengkomunikasikan program ini, pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan sudah melakukan tahapan sosialisasi langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan juga menggunakan media. Dampak dari metode sosialisasi yang sudah dijalankan sebenarnya cukup nyata berdasarkan data aplikasi yang masuk dan lolos seleksi administrasi.
Dimulai pada tahun 2018, pemerintah yang belum maksimal dalam sosialisasi hanya bisa memberi beasiswa mahasiswa yang sudah terdata lulus di perguruan tinggi nasional sebanyak 10 orang. Kemudian namanya diajukan ke Basnas Kota Pariaman sebagai penerima manfaat. Tahun 2019 sebanyak 115 orang yang lulus seleksi, dan namun lulus PTN hanya 36 orang. Kemudian tahun 2020 bertambah jadi 266 lulus seleksi, namun hanya lulus PTN yaitu 66 orang. Pada tahun 2021 ada total sebanyak 75 orang yang lulus PTN. Misalnya sumber daya yang teorinya itu sumber daya. Fasilitas untuk kelancaran program dianggap cukup memadai. Di antara berbagai bentuk sumber daya paling penting adalah sumber biaya yang berasal dari APBD Kota Pariaman, Basnas, dan bantuan donatur seperti CSR. Fasilitas ini sangat nyata bentuknya berupa bantuan beasiswa pendidikan seperti UKT, uang pembangunan, dan uang saku, yaitu 500.000 per bulan untuk mahasiswa di dalam Provinsi Sumbar dan 2.500.000 per bulan untuk mahasiswa di luar Provinsi Sumbar. Selain sebagai penerima manfaat langsung dari program, hakikatnya mahasiswa ini juga merupakan sumber daya utama dari keberhasilan pencapaian tujuan program ini, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan. Dan teori yang ketiga, disposisi atau attitude. Sebelum kebijakan diturunkan, maka diharapkan disposisi dari pemerintah tersebut tidak bertentangan secara jelas dengan harapan implementer. Dalam kasus program Sangga Saja, tidak ditemukan kondisi ketidakacuan ini, karena kejelasan program yang nyata manfaatnya bagi masyarakat kurang mampu. Sikap pendukung juga digambarkan oleh berbagai bentuk dukungan oleh beberapa OPD, seperti Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang berperan dalam perencanaan dan penganggaran, Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, Sekda Kota Pariaman, letak rekening anggaran. Dinas Sosial berperan sebagai sumber data penduduk miskin di Kota Pariaman. Dinas Komunikasi dan Informatika, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa yang berperan menginformasikan ke masyarakat Kota Pariaman. Tidak lupa dukungan dari sekolah SMA, SMK, dan MA Kota Pariaman. Berperan menginformasikan ke siswa kelas 12 yang berasal dari Kota Pariaman. Dan teori yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Birokrasi yang efektif saat ini memang masih menjadi harapan besar masyarakat. Dengan beragam kebijakan pemerintah yang berupa memangkas proses birokrasi berbelit masih saja menemui kendala. Beberapa mahasiswa masih menemukan keterlambatan pencairan dana beasiswa. Jadi struktur birokrasi di sini yaitu pembagian tugas antara OPD yang bersangkutan. Jadi misalnya OPD apa? Oh, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman biasanya itu melakukan sosialisasi, pendataan, dan seperti contoh dinas sosial itu mendata siswa-siswa yang benar-benar bisa mengikuti program ini. Itu mahasiswa yang kurang mampu. Itu didata dari desa, sekolah, dan seperti dinas informatika, informatika, dinas komunikasi dan informatika itu berperan sebagai mensosialisasikan program ini untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa program ini sedang berjalan dan sedang mencari target. Dan itulah analisis saya terkait tugas ini, yaitu saya angkat program yang ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.